Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang Sling Method dan juga Math Object di dalam fitur ES6-nya. Yang pertama kita masuk dulu ke Sling Method dari ES6-nya seperti Start With, End With, dan juga Includes. Kita mulai dari Start With dulu. Start With. Di sini pertama-tama kita coba buat dulu variabel yang menampung slingnya. Kita buat saja namanya stl. Kita coba slingnya namanya mungkin lorem ipsum random. Sini kita coba cari apakah di dalam slingnya ini mengandung kalimat pertamanya itu lorem. Kalau dia bernilai benar, di dalam slingnya itu ada lorem, maka dia akan menghasilkan true nantinya. Kita coba console.log sling, kita panggil variabelnya, kemudian kita gunakan start with. Nah, kemudian di sini adalah string yang dicari apa. Kemudian di sini untuk parameter keduanya dia opsional, kita bisa masukkan atau tidak, yaitu dia mulai dari posisi indeks keberapa. Di sini kita ingin tampilkan karakter, apakah karakter lorem ini ada di dalam string width-nya ini atau dalam slingnya. Kita coba node index.js. Nah, dia akan benar-benar, tapi kalau tidak ada, contoh di sini kita cari ipsum, apakah ipsum itu awalan dari variabel slingnya ini. Kalau dia bernilai salah, dia akan tampil false. Kemudian untuk parameter keduanya tadi, kita bisa cari juga berdasarkan posisinya di mana dari awal indeksnya. Nah, contohnya dia mulai dari indeks ke, ini kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ipsum ini apakah berada di indeks ke-6 awalannya, maka di sini akan tampil true. Jadi untuk parameter keduanya, start with-nya mulai dari indeks ke berapa karakter yang kita ingin cari di dalam slingnya. Ini untuk start with di dalam sling method dari ES6. Kemudian kita mulai dari, kita buat lagi untuk end with, berakhir dari. Di sini kita pakai saja variabel sling yang sudah kita buat. Kita tinggal console log saja apakah di dalam variabel slingnya ini end with diakhiri dengan karakter yaitu random. Kita coba, berarti nanti di sini dia bernilai true ya, karena di sini memang di dalam slingnya diakhiri dengan karakter random atau kata random. Ini untuk sling method dari ES6 nya. Kemudian kita masuk ke Math Object di dalam ES6 nya. Nah, Math Object sendiri ini itu untuk kita bisa manipulasi atau beberapa fitur untuk metode matematika yang lebih rumit. Nah, contoh di sini math, kita buat variabel dulu cons, kita buat sebuah angka, contoh angkanya 4,5. Nah, di sini kita ingin buat dia desimal ya, jangan 4,5, 4,6. Kita ingin buat yang tadinya slingnya ini, yang tadinya numbernya ini berupa desimal, kita ingin coba buat dia jadi sebuah number biasa, yaitu tanpa angka desimal. Nah, pertama ada yang namanya math floor. Kita coba console.log math titik floor. Nah, math floor sendiri ini dari datanya dia ambil di bawah dari datanya ini atau di nilai bawahnya, yang paling bawahnya. Berarti nanti otomatis yang tampil di sini 4. Kita coba 6. Ini kita clear dulu, kita jalankan. Nah, tampil 4. Nah, ini kalau menggunakan for, jadi metode yang lowestnya atau
yang di bawahnya dari 3,6 ini. Nah, kemudian ada cell. Nah, cell ini kebalikan dari floor. Cell ini up-nya atau bagian atasnya. Ya, nanti otomatis ini 5 yang akan tampil kalau menggunakan yang namanya cell. Kemudian ada round, yaitu sekitarannya. Di sini kalau dia mendekati angka di atasnya 5, contohnya sini 6 kan itu sudah mendekati angka akhirnya yaitu 9, maka nanti yang tampil 5. Tapi kalau di sini 3, maka yang tampil itu 4 kalau kita gunakan round atau di sekitaran dari integernya. Nah, akan tampil 4. Tapi kalau di sini 4,7 akan tampil 5. Jadi yang mana nilainya yang paling tinggi? Kalau ya nilainya lebih tinggi, dia akan tambahkan, dia ambil nilai tertingginya yaitu 5. Tapi kalau nilainya lebih rendah, maka dia ambil nilai paling bawahnya yaitu 4. Ini untuk mat, floor, dan juga cell. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya random, yaitu kita bisa cari random numbernya. Random, contoh kita buat sebuah variabel const random number. Kita cari number randomnya berapa, kita mat titik random. Nah, kalau kita buat seperti ini saja tanpa ada parameter di dalamnya, dia akan cari random number antara 0 sampai 1. Kita console.log random numbernya, maka akan tampil seperti ini ya. Jadi nilai antara 0 sampai 1, dan ini random. Pada saat kita jalankan ulang lagi, dia akan ambil angka randomnya dari nilai 0 sampai 1 range-nya. Nah, ini juga berguna kalau kita ingin membuat yang namanya OTP code-nya itu lebih unik, atau kita buat OTP code di mana dia menerima 6 angka unik di dalam sebuah numbernya. Contoh di sini kita buat sebuah variabel OTP code. Kita buat dulu mat titik, kita pakai floor saja. Nah, ini supaya dia tidak berupa desimal angka akhirannya. Nah, setelah itu sini kita bandingkan antar 900.000, kita cari angka randomnya dari range ya. Yang 900.000 kita random, jadi selisihnya antara 900.000 sampai angka randomnya. Kemudian kita plus 1000, kita plus 100.000 supaya nanti yang dirandomkan di sini 0 sampai 900.000 ya, dimana kita plus 10.000 supaya nanti angkanya maksimal itu 6 karakter untuk numbernya atau random numbernya. Kita coba clear. Oh, saya belum console.log yaitu OTP code-nya. Kita coba lagi. Nah, di sini none atau tidak ditemukan. Kita coba cek dulu di sini randomnya harus berupa fungsi dalam kurung tutup kurung. Kita coba lagi. Nah, tampil seperti ini. Jadi angka random sebuah number di mana dia maksimal 6 karakter, karena tadi kita plus 10.000 di sini. Ya, cari pembandingannya antara 900.000 per 10, 0 banding 900.000, dia cari angka randomnya. Kemudian kalau dia kurang dari 5 karakter, dia akan plus
10.000 supaya menghindari yang namanya kekurangan kurang dari 6 karakter. Ini akan tampil 6 karakter secara random, yaitu angka numbernya random. Nah, kemudian terakhir yaitu ada min dan max di dalam add objeknya. Sini kita mulai dulu dari max. Kita buat saja dulu sebuah array cons, kita sebut namanya nilai. Kita random saja angkanya 85, 90, 85, 67, 40, 50, 23. Nah, di sini untuk max sendiri kita bisa cari berapa panjang atau nilai tertingginya dari variabel array nilainya ini. Kita coba sini console.log math titik max. Nah, sini kita tidak bisa langsung panggil nilainya karena max ini sendiri diambil langsung numbernya, yang harusnya kita tidak buat seperti array. Karena kalau kita buat seperti array, dia akan berupanan nantinya. Jadi salah satu mengatasinya supaya kita bisa eksekusi nilai dalam arraynya ini, kita coba gunakan yaitu split operator seperti yang kita pelajari di materi sebelumnya, dengan cara titik kemudian panggil arraynya yaitu nilai. Nah, maka kita bisa ambil semua nilai dari arraynya ini. Kita coba node.index. Nah, nilai maksimalnya dari arraynya ini atau nilai tertingginya itu 90. Nah, tapi kalau kita ingin cari nilai terendah, kita gunakan min. Maka nanti yang tampil 23 yaitu nilai terendahnya, dan nilai tertingginya yaitu 90. Oke, sekian sedikit penjelasan tentang Slim method tambahan bawaan dari ES6-nya dan juga method object di ES6-nya. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.